Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatihan Sardino Rambi dari jurusan D4 Akuntansi Sektor Publik kelas 29. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal matkul matematika ekonomi. Simak yuk. Nah, soal pertama mengenai logaritma, di mana nilai dari 2 log 25 dikurang 3 log 5 ditambah log 20. Nah, berikut rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal di atas. Nah, nilai dari 2 log 25 merupakan sama aja nilainya dengan eksponen 5 pangkat 2, di mana nilai 2 ini merupakan hasil dari rumus yang di bawah. Eh, 2 merupakan seperti nilai C, di mana nilai C ini awalnya merupakan nilai pangkat dari nilai B. Nah, maka kita bisa ubah bentuknya dari 2 log 25 menjadi log 5 pangkat 2 dikali 2, di mana akan menghasilkan log 5 pangkat 4. Kemudian ada 3 log 5, sama juga dengan yang sebelumnya, kita bisa ubah menjadi log 5 pangkat 3. Dan log 20 tetap. Nah, sesuai dengan rumus yang kita pakai tadi, akan menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian bisa kita pakai rumus kedua yang ketiga, di mana kalau misalnya ada pertambahan logaritma akan terjadi perkalian di bagian B dan B kali C. Seperti ini misalnya ada eh, log 5 pangkat 3 ditambah log 20 sama dengan log 5 pangkat 3 dikali 20. Kemudian kalau misalnya ada pengurangan, berarti nilainya akan dibagi. Berarti basis A log B dikurang basis A log C sama dengan basis A log B per C. Maka di sini akan berbentuk seperti ini. Nah, di mana log 5 pangkat 4 dikali 20 per 5 pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan nilai eksponensialnya menjadi bentuk eh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Ingat sifat eksponensial bahwa kalau misalnya ada pembagian, maka pangkatnya akan dikurangi menjadi 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 3. Akan dihasilkan 5 pangkat 1 alias 5. Kemudian nilai 5 tadi kita kalikan dengan 20 akan menghasilkan nilai log 100. Nah, log 100 ini masih bisa kita dapatkan nilainya apabila nilai suatu logaritma tidak ditampilkan basisnya, maka basisnya bernilai 10. Nah, basis 10 ini bisa kita cari dari jadinya menjadi basis 10 log 100 akan menghasilkan 2. Kita lanjut ke soal yang kedua, di mana masih logaritma, di mana nilai dari basis 3 log 36 dikali basis 6 log 81 ditambah basis 4 log 32 per basis 1/9 log 27. Nah, ini merupakan rumus tambahan yang akan kita gunakan. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya 36 ini merupakan hasil pangkat dari 6 pangkat 2. Kemudian ada 81 di mana menghasilkan nilai 3 pangkat 4. Dan 32 merupakan dari hasil pangkat dari 2 pangkat 5. Nah, basisnya juga bisa kita ubah dari 4 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ada di sini. Kemudian 1/9 ini menghasilkan 1 pangkat 3/2. Sini yang ini menjadikan 1 pangkat 3 pangkat 2. Nah, seperti rumus eksponensial, apabila dia berada di bawah, maka akan pangkatnya kita naikkan ke atas, dia akan hasilnya jadi min. Maka sini akan menghasilkan nilai 3 pangkat min 2. Nah, sesuai rumus ini, maka nilai pangkatnya tadi yang ada di sini, yang ada di bagian basis, kita bisa pindahkan ke depan menjadi di sini. Maka sini hasilnya 2 ditambah min. Jadi min 1/2
basis 3 log 3 pangkat 3. Nah, kemudian basisnya tadi yang kita bagian belakang ini bisa dipindahkan ke depan semua. Jadi 2 basis 3 log 6 dikali 4 basis 6 log 3 ditambah 5 per 2 basis 2 log 2. Di sini nilainya 5. Yang ini 5. Dan sini ada 2. Jadi makanya 5 per 2. Kemudian bagian ini jadi ada nih 3. Tiganya kita pindahkan ke atas dikali min 1. Jadi min 3 per 2. Kemudian kita bisa menggunakan rumus ini, di mana basis A log A sama dengan 1. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini bahwa ada basis 3 log 6 dikali basis 6 log 3 sama dengan seperti rumus yang ini. Di mana kalau misalnya ada basis A log B dikali basis B log C akan menghasilkan basis A log C, di mana nilai B-nya hilang. Jadi di sini nilai B-nya adalah nilai 6. Sehingga nilainya itu bisa menjadi basis 3 log 3. Nah, seperti rumus yang ini, basis A log A akan menghasilkan nilai 1, maka sini yang ada di sini akan habis. Di sini juga akan habis, dan sini akan habis. Sehingga tersisa 2 kali 4, 8, ditambah 5 per 2, per min 3 per 2. Nah, akan hasilnya setelah kita hitung akan menghasilkan nilai 7. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, di mana sini ada fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan KIDI 15 kurang P. Dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan persamaan QS 6 ditambah 2P. Sementara subsidi sebesar 1,5 per unit. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap barang tersebut adalah 1,5 per unit. Tentukan A. Keseimbangan sebelum dan sesudah pemberian subsidi. Yang B. Kemudian ada berapakah subsidi yang dinikmati produsen dan konsumen. Dan yang C adalah grafik kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah penyaluran subsidi. Nah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui tadi. Yang ada KID 15 dikurang P, QS min 6 ditambah 2P, dan ada subsidi sebesar 1,5 rupiah per unit. Nah, pertama kita cari dulu keseimbangan sebelum subsidinya. Nah, rumus keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Kemudian tinggal kita masukkan aja nilainya, 15 kurang P sama dengan min 6 tambah 2P. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai P-nya sebesar 7. Nah, dari 7 ini kita masukkan nilainya ke sini, sehingga kita dapat nilai Q sebesar 8. Nah, keseimbangannya sudah kita dapatkan yang sebelum subsidi. Sekarang kita akan mencari yang setelah subsidi. Nah, subsidi ini kita diberikan pada penjual. Jadi, nilai penawarannya akan berubah. Dari sebelumnya min 6 tambah 2P, sekarang nilai P-nya, nilai harganya ditambah 1,5 dari pemerintah. Maka bentuknya akan berubah menjadi QS sama dengan min 6 ditambah 2P ditambah 3, sehingga bentuk eh, QS setelah subsidi adalah min 3 tambah 2P. Nah, kemudian kita akan mencari lagi keseimbangannya dengan QS yang baru yang kita dapatkan setelah subsidi, sehingga nilai P yang akan didapatkan adalah sebesar 6, dan nilai Q yang akan kita dapatkan sebesar 9. Kemudian kita akan mencari subsidi konsumen dan produsen. Nah, subsidi ini kita dapatkan setelah kita diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi konsumen bisa kita cari dengan cara harga sebelum kita diberikan subsidi dikurangi harga setelah kita diberikan subsidi. Di mana harganya sebelum subsidi itu sebesar 7 dan setelah subsidi adalah 6. Sehingga keuntungan yang konsumen yang dapat sebesar 1, dan untuk produsen kita bisa menghitungnya dari subsidi total yang diberikan pemerintah kita kurang dengan subsidi konsumen. Jadi 1,5 dari sini dikurang 1, sehingga keuntungan subsidinya sebesar 0,5. Kemudian untuk mencari grafik, kita harus mencari minimal 2 titik dari persamaan-persamaan ini. Jadi 3 persamaan ini kita harus mencari masing-masing titiknya dari titik Q sama titik P-nya.
Nah, setelah kita cari, akan bentuknya seperti ini. Kita hanya butuh sebenarnya dua titik aja, bisa 0 sama 15 sama 0, begitu juga. Kemudian nanti kita bisa gambar kurvanya menjadi bentuk seperti ini. Inilah kurva yang kita dapatkan setelah kita menghitung keseimbangannya dari QD, kurva penawaran, permintaan, maaf. Kemudian ada QS, kurvanya penawaran, dan QS setelah kita mengalami subsidi. Jadi kita bisa lihat ada pergeseran dari QS sebelum subsidi sama setelah subsidi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Jika suatu perusahaan memiliki biaya variabel rata-rata sebesar 60% dari harga jual produknya, sedangkan biaya tetapnya adalah sebesar Rp3.000. Kemudian, ia menjual produk tersebut dengan harga Rp20. Hitunglah berapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar produsen tersebut pada posisi break-even point. B. Berapakah keuntungannya jika ia memproduksi sebanyak 500 unit? Dan C. Berapa unit produk yang akan dia jual jika perusahaan mengharapkan laba sebesar 60% dari biaya tetapnya? Nah, sebelumnya kita harus cari dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama itu kita ketahui bahwa ada biaya variabel rata-rata sebesar 60% dari harga jual. 60%. Harga jualnya sebesar 20, maka kita bisa dapatkan bahwa AVC-nya sebesar 12. Nah, untuk mencari nilai total cost, kita harus mencari dulu nilai variable cost-nya. Variable cost ini bisa kita cari dengan rumus AVC dikali Q. Nah, ini kan bisa kita dapatkan rumusnya dari awalnya AVC sama dengan VC per Q. Nah, Q-nya kita pindahkan sehingga kita mendapatkan rumus VC. Nah, di sini AVC nilainya 12, kita kalikan dengan nilai Q sehingga mendapatkan nilai 12 Q. Kemudian kita bisa menghitung nilai TC-nya, di mana fixed cost ditambah variable cost, di mana fixed cost itu nilainya 3.000, ini biaya tetap, dan juga ditambah VC-nya yang tadinya 12 Q. Jadi 3.000 tambah 12 Q. Kemudian jika kita ingin mencari keuntungan, pastinya kita akan mencari total revenue dulu, di mana total revenue adalah rumusnya harga dikali kuantitas, P kali Q. Di mana P-nya itu sebesar 20, dikali Q menjadi 20 Q. Kemudian kita akan mencari BEP. Nah, BEP itu adalah situasi di mana keuntungannya itu sama dengan nol atau profitnya nol. Jadi itu adalah batas suatu perusahaan memproduksi barang di mana mereka itu tidak akan rugi atau untung. Nah, untuk kita mencari BEP ini, tentu saja kita harus menyamakan nilai total revenue dan total cost-nya, sehingga tidak ada keuntungan yang kita hasilkan ataupun kerugian kita hasilkan. Kita masukkan aja nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, jadi 20 Ki sama dengan 3.000 ditambah 12 Ki, sehingga nilai Ki bisa kita dapatkan menjadi 375 unit. Jadi BEP-nya itu ketika kuantitasnya sebanyak 375 unit. Kemudian kita akan mencari berapa sih profit yang kita hasilkan kalau misalnya kita memproduksi sebanyak 500 unit. Nah, rumus profit sendiri adalah total revenue dikurang total cost. Di mana kita bisa masukkan aja nilai total revenue sama cost-nya dari 20 Ki dikurang 3.000 ditambah 12 Ki. Sehingga bisa kita masukkan aja nilai kuantitasnya sebesar 500. Dengan perhitungan sederhana, kita bisa jumpa nilai profit yang kita hasilkan jika kita memproduksi sebanyak 500 unit sebesar 1.000. Kemudian kita akan mencari jika berapa sih kuantitas yang kita hasilkan kalau misalnya kita mau profit sebesar 60% dari biaya tetapnya. Kita cari tahu dulu berapa sih itu 60% dari fixed cost. Nah, dari rumus itu kita bisa cari 60% dari fixed cost itu adalah 60% dikali 3.000, di mana fixed cost itu kan sebesar Rp3.000 ya. Baru kita kalikan dengan 60%. Nah, lalu kita masukkan persamaan dari Pi tadi sebesar 20 Ki, yaitu di sini adalah nilai total revenue dikurang total cost di sini yang kita masukkan rumus yang ini tadi ke sini. Sehingga 20 Ki dikurang 3.000 ditambah 12 Ki sama dengan 60% kali 3.000. Nah, kita bisa mencari nilai Ki-nya. 8 Ki dikurang 3.000 sama dengan 1.800. 8 Ki sama dengan 4.800 dan Ki sama dengan
4.800 dibagi 8 menjadi 600 unit. Jadi, eee, sebanyak 600 unit yang dapat kita jual jika kita mengharapkan laba sebesar 60% dari fixed cost-nya. Kemudian ada soal kelima, di mana penerimaan total yang diperoleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkannya sebesar C sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurang 72 Q ditambah 600.000. Maka hitunglah A. Tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum, B. Tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum, dan C. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan, apakah berproduksi pada tingkat penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Nah, sebelum itu kita harus cari tahu dulu TR-nya dulu, di mana yang A ini adalah penerimaan total maksimum atau total revenue. Nah, total revenue ini bisa kita ketahui maksimum ya ketika turunan total revenue ini sama dengan nol. Nah, langsung aja kita masukkan nilainya, di mana DR per DQ sama dengan nol. Nah, nilai ini kita turunkan, jadi 2 dikali min 0,1 Q pangkat 2 kurang 1 ditambah 300 Q pangkat 1 kurang 1 sama dengan nol. Berarti kita turunkan dulu nilai dari nilai revenue-nya ini, sehingga nilai turunannya menjadi min 0,2 Q ditambah 300 sama dengan nol. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Q-nya menjadi 300 dibagi 0,2. Q yang kita dapatkan sebesar 1.500. Jadi, ketika TR kita, eh, total revenue kita maksimumkan, maka kuantitasnya sebesar 1.500. Dan bagaimana kalau misalnya kita cari berdasarkan TC minimum atau total cost minimumnya. Nah, sama kayak total revenue, ketika kita mau mencari berapa sih total cost minimumnya, kita harus mencari TC itu diturunkan, nilainya itu sama dengan nol. Maka kita turunkan nilai dari TC-nya ini, dari yang ini, kita turunkan sama dengan nol. Nah, maka tadi dari 2 ini, kita turunkan 2-nya menjadi ke depan, dikali 0,3 Q, 2 dikurang 1 dikurang 720 Q pangkat 1 kurang 1 sama dengan nol, sehingga turunannya menjadi 0,6 Q dikurang 720 sama dengan nol. Sehingga Q kita bisa dapatkan nilainya dari 720 dibagi 0,6. Q yang kita dapatkan adalah 1.200. Selanjutnya kita harus mencari yang C, eh, eee, profit mana yang lebih besar? Apakah dengan kita memakai, TR maksimum atau TC minimum? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih, persamaan dari profit ini, yaitu total revenue dikurang total cost. Nah, kita harus masukkan dulu, dari rumusnya yang ada, di mana total revenue ini yang rumus yang ini sebelumnya, kita kurangkan dengan total cost. Sehingga dari, perhitungan sederhana akan didapat total revenue-nya total profit, eee, rumus profitnya sebesar min 0,4 Q pangkat 2 ditambah 1.020 Q dikurang 600.000. Nah, jika kita ingin membandingkan sesuatu, maka kita akan memasukkan pertama dulu nilai TR-nya dulu, nilai penerimaannya dulu, nilai revenue-nya dulu, maksimumnya, ketika Q-nya itu 1.500. Maka profit yang dihasilkan ketika Q-nya 1.500 sebesar 30.000. Sedangkan kalau misalnya kita pakai produksi dengan biaya total minimum, dengan Q-nya 1.200 akan dihasilkan sebanyak 48.000. Maka bisa kita simpulkan bahwa profit yang kita hasilkan akan lebih besar apabila kita memakai eh, tingkat produksi dengan biaya total minimum. Nah, kemudian ada soal terakhir, yaitu soal ke-6, di mana pada tahun 2020, penduduk di Kabupaten A berjumlah 1 juta orang. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten A sebesar 1% per tahun. Kabupaten A mempunyai luas sawah seluas 7.500 hektar. Sawah tersebut menghasilkan gabah kering giling atau GKG sebesar 10 ton per hektar per tahun. Habis itu pemerintah daerah Kabupaten A mencanangkan atau menetapkan bahwa perus- perluasan sawah dengan tingkat pertumbuhan tersebut sebesar 10% per tahunnya.
Kemudian kita diminta untuk menghitung yang pertama A, jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2030. Yang B, produksi GKG di Kabupaten A pada tahun 2030. Yang C, jika konsumsi beras per orang sebesar 100 kg per tahun, maka hitunglah kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten A tahun 2030. Yang D, konversi GKG ke beras sebesar 60%, 100 di mana konversi itu 100 kg GKG itu setara dengan 60 kg beras. Jadi kita harus dihitung berapa sih produksi beras di Kabupaten A itu pada 2030. Dan yang E adalah Kadis Pertanian Pemda menyatakan bahwa pada tahun 2030 Kabupaten A ini akan mengalami swasembada beras. Dari hasil analisis, menurut kita, apakah pernyataan tersebut dapat dibenarkan? Langsung aja kita jawab. Kita ketahui dulu apa aja sih yang kita ketahui, yaitu penduduk, di mana kita bisa menyimpulkannya dengan A, sama dengan 1 juta orang. Nah, kemudian kita bisa mengetahui rasionya, rasio pertumbuhannya sebesar 1% per tahun. Sehingga rasionya itu sebesar 1,01. Kemudian sawah, kita simpulkan juga dengan A, sebesar 7.500 hektar pada tahun 2020. Kemudian rasio pertumbuhannya per tahun sebesar 10%, sehingga rasionya itu sebesar 1,1. Dan jumlah tahun atau N sebesar 11 tahun, yaitu dari 2020 ke 2030. Nah, yang pertama ditanya adalah jumlah penduduk di tahun 2030. Nah, kita bisa menggunakan rumus SN, yaitu rumus deret geometri, yaitu jumlahnya SN sama dengan AR pangkat N kurang 1, di mana kita bisa kita masukkan nilainya N itu 11, itu jumlah tahunnya sebanyak 11 tahun, sama dengan 1 juta jumlah penduduk di tahun 2030 tadi, sebanyak 1 juta orang, dikali 1,01 rasio pertumbuhannya, pangkat 11 kurang 1, di mana tahunnya itu dikurang 1. Maka ini jadi 1,01 pangkat 10, sehingga dihasilkan 1,1. Jadi eh, jumlah penduduk di tahun 2030 sebesar 1.100.000 orang. Kemudian ada produksi GKG di tahun 2030. Nah, kita bisa mencarinya juga dengan rumus SN. Kita masukkan nilainya jadi 7.500 hektar, yaitu luas luas sawahnya. Kita bisa mencari dulu dengan cari dulu berapa sih jumlah luas sawahnya, di mana pertumbuhan eh, luas sawah ini sebesar 10% per tahun. Jadi rasionya itu sebesar 1,1. Kita masukkan di sini. Pangkat 11 dikurang 1. Sehingga kita bisa dapatkan nilai luas sawah itu sebesar 19.425 hektar. Nah, kita ketahui bahwa setahun itu sawah tersebut menghasilkan 10 ton per hektar. Maka nilai hektar ini, produksi ini bisa kita ketahui dengan cara mengalikan jumlah hektarnya dikali 10. Sehingga dihasilkan bahwa produksi GKG-nya di tahun 2030 sebesar 1.904 1.904.250 ton GKG. Kemudian kita akan mencari yang ketiga, yaitu konsumsi atau kebutuhan beras pada tahun 2030 maksudnya, jika konsumsi 100 kg per orang per tahun. Nah, untuk mengetahui kebutuhan ini kita harus mengetahui dulu jumlah penduduknya pada tahun 2030 yang sudah kita cari sebelumnya tadi, bahwa jumlah penduduknya itu 1.100.000. Nah, kemudian konsumsi per orangnya yaitu 100 kg per orang per tahun. Maka tinggal kita kalikan aja, maka kebutuhan beras pada tahun 2030, maaf ini 2030 ya. Jadi kebutuhannya adalah sebesar 110.000. Nah, 100 kg ini nilainya itu sama dengan 0,1 ton, maka sih nilainya 0,1 ya. Nah, lanjut ke yang kedua, kita akan mencari tahu produksi beras di tahun 2030. Nah, sesuai tadi yang dicantumkan di soal tadi, bahwa 60% GK, 100 dari 100 kilogram GKG ini menghasilkan 60 kilogram beras. Maka kita bisa kalikan 60% dikali produksi GKG tersebut. Kita bisa dapat produksi berasnya dari produksi GKG yang sudah kita ketahui di soal yang B tadi sebesar
194.250 ton dikali 60%, sehingga produksi beras yang akan kita gunakan di 2030 sebesar 116.550 ton beras. Nah, dari dua eh, poin ini kita bisa menjawab pertanyaan yang di mana apakah di tahun 2030 ini Kabupaten A itu akan mengalami swasembada beras. Kita tuliskan aja bahwa produksi beras itu sebesar 116.550 ton, sedangkan kebutuhan beras itu cuma 110.000. Sehingga kita bisa lihat bahwa kita mengalami surplus sebesar 6.550 ton beras. Maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan Pak Kadis Pertanian Pemda ini bahwa pada tahun 2030 nanti di Kabupaten A akan mengalami swasembada beras. Mungkin itu saja pembahasan soal kali ini. Mohon maaf bila saya ada salah dan kata. Terima kasih, sampai jumpa kembali.